Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas tentang bentuk lampau atau guago ya dalam bahasa Korea, atau dalam bahasa Inggris disebut past tense. Nah, kita mulai dari bentuk formal dulu ya. Kita mulai dari bentuk formal. Untuk membuat bentuk lampau ini ada aturannya. Yang pertama untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran a atau o, maka ditambahkan atsemnida. Ya, jadi aturan yang pertama adalah untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran a atau o, maka ditambahkan atsemnida. Ya. Contoh kata dasarnya gada. Ya. Gada ini artinya pergi. Da-nya kita hilangkan seperti biasa karena ini kata dasar. Da dihilangkan, ditambahkan atsemnida, maka akan jadi katsemnida. Artinya telah pergi atau sudah pergi, atau pergi yang sudah terjadi atau sudah lampau ya. Artinya telah pergi. Oke, jadi yang pertama gada, da-nya dihilangkan ya, lalu ditambahkan atsemnida akan menjadi katsemnida. Artinya telah pergi ya. Aturan yang kedua untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran selain vokal ya, selain a atau o. Jadi yang dilihat adalah vokalnya. Selain vokal a atau o, maka ditambahkan otsemnida. Ya. Jadi aturan yang kedua adalah untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran selain vokal a atau o. Jadi yang dilihat adalah vokalnya. Ya, yang dilihat adalah vokalnya. Ini yang dilihat adalah vokalnya. Aturan yang kedua, kata kerja atau kata sifat yang berakhiran selain vokal a atau o, maka ditambahkan otsemnida. Contoh misalkan mokda. Ini artinya makan. Ya, karena ini kata dasar, maka da akan dihilangkan. Lalu tinggal mok. Ya, tambahkan otsemnida, maka akan menjadi mogot semnida. Artinya sudah makan ya. Atau kita makan pada waktu lampau. Ya, seperti itu. Saya ulangi sekali lagi. Aturan yang kedua adalah untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran selain vokal a atau o ya, selain vokal a atau o, maka ditambahkan otsemnida. Contoh mokda, maka akan menjadi mogot semnida. Aturan yang ketiga untuk kata kerja atau kata sifat ya berakhiran
berakhiran H ya. Nah, untuk kata sifat atau kata kerja berakhiran H, maka akan ditambahkan yod semnida. Ya. Berakhiran H ditambahkan yod semnida, dan H plus yod semnida ini disederhanakan menjadi het semnida. Ya. Jadi H plus yod semnida ini disederhanakan menjadi het semnida. Contoh, 공부 ada. Ya. Ini artinya belajar. Da-nya dihilangkan berakhiran H, maka akan menjadi het semnida 공부 het semnida. Ya, seperti itu artinya sudah belajar, atau kita belajar pada waktu yang lampau. Ya. Jelaskan sekali lagi. Aturan yang ketiga adalah kata kerja atau kata sifat berakhiran H, ya, akan ditambahkan yod semnida. Nah, H ditambahkan dengan yod semnida ini akan menjadi het semnida. Contoh, 공부 hada belajar, karena ini kata dasar maka da akan selalu dihilangkan, 공부 H akan menjadi 공부 het semnida, artinya sudah belajar. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar bentuk formalnya, nah sekarang bagaimana penggunaan dalam bentuk informal? Bentuk informal adalah bahasa sehari-hari yang halus, ya. Oke, aturannya tetap sama seperti tadi. Nah, untuk aturan yang pertama adalah kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal A atau O, maka ditambahkan asoyo. Ya. Kalau tadi at semnida, ini adalah asoyo. Jadi aturan yang pertama, untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran A atau O, vokal ya, vokalnya yang dilihat A atau O, maka ditambahkan asoyo. Contoh, gak ada pergi ya, da-nya dihilangkan, kita lihat vokalnya di sini. Jadi ini yang kita lihat vokal ini ya. Nah, vokalnya A. Maka kita tambahkan asoyo, akan menjadi kasoyo. Ya. Kasoyo. Artinya telah pergi. Seperti itu. Oke. Berikutnya aturan yang kedua. Untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran selain vokal A atau O, maka ditambahkan osoyo. Ya, sekali lagi, untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran selain vokal A atau O, maka ditambahkan osoyo. Contoh, mokda ya, makan. Ini kata dasar, da-nya dihilangkan, kita lihat ini vokalnya O ya, selain A atau O, maka akan menjadi mogosoyo. Artinya sudah makan. Ya, seperti itu. Nah, lalu aturan yang ketiga, untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran H ya. Untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran H, maka akan ditambahkan yosoyo. Ya, H plus yosoyo ini disederhanakan lagi menjadi hesoyo. Ya, seperti itu. Kata kerja atau kata sifat berakhiran H akan ditambahkan yosoyo, maka disederhanakan menjadi hesoyo. 공부 하다, da-nya dihilangkan, akan menjadi 공부
hesoyo. Artinya sudah belajar. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi saya ulangi, untuk bentuk informal ya, untuk bentuk informal aturan yang pertama adalah kata kerja atau kata sifat berakhiran a atau o, berakhiran vokal ya, vokalnya yang dilihat, maka akan ditambahkan asoyo. Contoh gak ada pergi, vokalnya adalah a, ditambahkan asoyo akan jadi kasoyo, artinya telah pergi. Aturan yang kedua, untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran selain vokal a atau o, maka ditambahkan osoyo. Ya, contoh mokda, vokalnya adalah o, da-nya dihilangkan, mok ditambahkan osoyo, mogos soyo, artinya sudah makan, telah makan, atau kita sudah makan di waktu yang lampau. Berikutnya nomor 3, untuk kata kerja atau kata sifat berakhiran h ya, ini akan ditambahkan yosoyo. H plus yosoyo ini disederhanakan menjadi hesoyo. Contoh, kongbu hada belajar akan menjadi kongbu hesoyo ya, artinya sudah belajar. Oke, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami. Di sini saya ada 3 kalimat ya. 3 kalimat ini dalam bahasa Indonesia kita akan bentuk dalam bahasa Korea bentuk lampau ya. Nah, kita lihat kalimat yang pertama adalah ibu pergi ke pasar kemarin ya. Ibu pergi ke pasar kemarin, bagaimana bahasa Koreanya? Oke. Ibu pergi ke pasar kemarin ya. Ibu berarti omoni ke ya. Kita mulai dari belakang, kemarin oje ya, pasar dulu, sijang, ke sijangnya pergi. Karena ini bentuk lampau, maka akan menjadi gasoyo. Ya. Ibu pergi ke pasar kemarin, omo niga oje sijange gasoyo. Ya, seperti itu. Contoh lagi yang nomor 2, saya belajar bahasa Korea minggu lalu. Oke, mulai dari subjek dulu, saya 저는 ya, dari sini minggu lalu berarti 지난주에 ya, pada minggu lalu. Bahasa Korea 한국어 ya, belajar bahasa Korea, 한국어를 공부했어요. Ya. Contoh kedua, saya belajar bahasa Korea minggu lalu. Ya, 저는 지난주에 한국어를 공부했어요. Saya sudah belajar bahasa Korea minggu yang lalu. Ya. Kalimat yang ketiga, contoh kalimat yang ketiga adalah adik bermain sepak bola kemarin. Ya, adik bermain sepak bola kemarin. Gimana adik? Adik itu dongseng ya. Dongseng berakhiran konsonan tambah akan i ya. Dongsengi kemarin ya. Oje ya, sepak bola, bermain sepak bola. 축구를 했어요. Ya, seperti itu. Ya, mudah kan teman-teman? Jadi contoh yang pertama adalah ibu pergi ke pasar kemarin. Ya, kita lihat dulu mana subjeknya. Subjeknya omoni ya, tambahkan ga. Omoni ga oje ya, kemarin, sijange kasoyo, pergi ke pasar ya. Nomor 2, saya belajar bahasa Korea minggu lalu, berarti subjeknya saya, 저는
지난주에 한국어를 공부했어요. Berikutnya nomor 3. Adik bermain sepak bola kemarin. 동생이 어제 축구를 했어요. Ya, 동생이 어제 축구를 했어요. Adik kemarin telah bermain sepak bola. Oke, teman-teman, mudah kan untuk dipahami ya untuk bentuk lampau ini. Untuk teman-teman yang baru mempelajari bahasa Korea mungkin ya mengalami sedikit kesulitan, tapi silahkan diulang lagi videonya sampai teman-teman benar-benar memahami bentuk lampau ini. Oke, sekian dari saya. Nah, mudah-mudahan video saya ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar bahasa Korea. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.